Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang lalu, kajian kita pada hari ini tentang cacat logika. Cacat logika yang disebut dengan istilah logical fallacy. Cacat logika. Bagaimana orang cacat logika itu melanggar hukum akal yang paling mendasar. Apa itu hukum dasar? Melalui akal mengetahui Tuhan Sang Pencipta. Hukum akal ini mereka langgar karena mereka menganggap Tuhan itu sebagai benda. Maka pertanyaannya yang bertentangan dengan hukum akal itu, siapa yang mengadakan Tuhan? Nah, Masya Allah, siapa yang mengadakan Tuhan? Karena menurut akal mereka selama ini, segala sesuatu itu diadakan kalau dia benda. Sedangkan Allah itu bukan benda. Jadi tentang hukum akal. Sudah Tuhan itu sejak awal adanya, tidak ada dari ketiadaan. Nah, tidak tahu mereka seperti itu. Nah, itu namanya iPhone. Dan yang kedua, mereka tidak tahu tentang setiap akibat itu ada sebabnya. Nah, sebab-sebab yang paling akhir yang disebut dengan kausalitas atau prima causa itu, sebab paling awal itulah penyebabnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Tuhan tidak bisa menerima ketiadaan. Nah, bisakah Allah menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak bisa lemah, tidak bisa menerima ketiadaan. Sedangkan manusia bisa menerima ketiadaan. Awalnya ada, lalu awalnya tidak ada, lalu menjadi ada, lalu tidak ada lagi. Kalau Allah ada selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak bisa menerima ketiadaan. Tuhan itu tidak ada, tidak bisa. Kemudian Tuhan tidak memerlukan sebab akibat. Nah, Tuhan tidak memerlukan sebab kehadirannya. Kenapa sebab dia hadir? Tidak memerlukan sebab. Yang perlu sebab akibat itu, kausalitas itu hanya makhluk. Tuhan tidak memerlukan hukum sebab akibat, tapi makhluknya lah yang sangat tergantung kepada kausalitas. Nah, kalau Tuhan itu dibuat seperti makhluk yang ada kausalitasnya, itu logikanya namanya logical fallacy. Nah, kalau Zakir Naik selalu mengumpamakan, buat contoh-contoh logika yang palsu itu, gini katanya, itu si John baru melahirkan. Sekarang saya tebak, kamu tebak, anaknya itu laki-laki atau perempuan? Ada yang menyebut laki-laki, ada yang perempuan. Si John melahirkan anaknya laki-laki atau perempuan? Atau kunsa LGBT tidak laki-laki, tidak perempuan, bencong. Nah, apa itu? Nah, itulah namanya logical palsu. Si John kan laki-laki, takkan pernah dia melahirkan anak. Kok ditanya pula anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ada, tidak ada yang menyebabkan dia tak berlaku hukum sebab akibat, senantiasa ada. Ditanyakan pula kapan adanya? Ditanyakan pula sampai kapan dia berada? Dia kekal selama-lamanya. Nah, itulah secara harfiah anak-anak MDA sudah diperkenalkan kepada sifat-sifat Allah, supaya dewasa nanti dia bisa memahami secara akal, secara filsafat, dan secara apa saja dia sudah bisa. Nah, sifat Allah itu tidak bisa, tidak ada. Itulah yang dinyanyikan anak-anak MDA, wujud kidam baqa. Wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat.
sama besar kalam qadiran muridan ilman hayyan samian basyiran mutakalliman. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, logika yang palsu, logikal falasi, cacat logika. Nah, orang-orang yang cacat logika ini lalu membuat premisnya salah, lalu kesimpulannya, natijahnya juga tentu akan salah. Natijah itu artinya conclusion. Orang yang punya premis mayor, muqaddimah kubra dan muqaddimah sughronya salah, natijahnya juga salah. Premis mayor dengan premis minornya salah, ya konklusinya salah. Nah, karena itulah di dalam agama salah satu dari maqasid asy-syariah itu adalah memelihara akal. Khamsatu maqasid asy-syariah fil Islam. Ada 5 maqasid asy-syariah dalam Islam. Apa yang 5 itu? Diantaranya hibzul aqli, memelihara akal. Artinya logika, pemikiran yang wajar sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Yang ingin tahu, menggunakan alatnya adalah akal yang mendorong fitrah. Subhanallah. Jadi fitrah beragama itu mendorong bagaimana beragama dengan yang baik. Beragama yang baik itu melalui fitrah akal yang baik. Makanya banyak sindiran dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berotak? Tidakkah kamu menggunakan otak? Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kembali pembicaraan kita menggunakan akal. Itu banyak sekali ayat Al-Quran, di antara lain mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu menggunakan akalmu, menggunakan otakmu, bagaimana onta itu diciptakan? Masya Allah. Kenapa Allah menyuruh umat manusia memperhatikan onta? Karena onta itu adalah suatu kendaraan yang memakai tenaga air. Jadi asal ada air dia bisa jalan, kemudian sedikit rumput. Nah, sekarang baru manusia mempelajari bagaimana tenaga hidrolik yang bisa memecahkan air. Uap air bisa digunakan untuk menjalankan kendaraan. Sedangkan kendaraan padang pasir yang bernama onta itu dari dahulu. Banyak keajaiban pada onta itu. Makanya Al-Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cobalah kamu gunakan akalmu meneliti bagaimana onta itu diciptakan. Kalaulah seandainya tidak ada onta, itu padang pasir itu seolah-olah mustahil untuk bisa dilewati. Karena panasnya yang begitu kuat, tantangan debunya,
Nah, kenapa kaki onta itu panjang, tinggi? Nah, ini rancangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Kenapa kakinya panjang begitu? Tinggi. Karena apabila terjadi badai gurun, itu pasir-pasir itu menumpuk dan bisa menimbun para musafir. Nah, onta karena kakinya panjang, dibiarkannya saja pasir itu berlalu, terkurung dia oleh pasir karena kakinya kecil dan panjang, tinggal menggoyang saja sedikit. Digoyang sedikit, langsung dia angkat kakinya, pasir-pasir itu menguak ke kiri dan ke kanan, dan onta itu bisa langsung berjalan. Masya Allah. Jadi jangan menggunakan akal yang salah, gunakan akal yang baik. Bismillah.